Saya belajar dari salah satu cendekiawan Muslim pernah bilang bahwa hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Jadi misalnya begini, saya sama Pak Chandra, kita sama-sama korupsi 1 miliar, sama lah korupsinya di satu instansi yang sama. Saya dihukum 5 tahun, Pak Chandra dihukum setahun. Jadi hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Kita adalah sama sampel tidak yang adilnya. sama. Itu tidak adil, sama tidak adilnya seperti hukum yang sama tapi masyarakatnya berbeda. Contoh, saya nyolongnya ayam, dihukum 5 tahun. Pak Chandra korupsinya 1 miliar, dihukumnya 5 tahun juga. Masa saya nyolong ayam 5 tahun penjara kayak gitu. Jadi sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kita jumpa kembali dengan bintang tamu lama tapi baru. Siap. Kita udah berapa kali ya bikin konten ya? Udah cukup lama ya. Siap. Saya sama Pak Rudi ini beberapa kali. Dulu saya motivasi beliau, ayo bikin konten di YouTube. Aduh, ternyata kontennya hanya untuk perusahaan. Ya taunya sekarang tiba-tiba beliau ini muncul di YouTube dan silver play button. Ada timnya itu, tim anak-anak produser yang ya bikin lah. Jadi saya juga nggak syuting amat. Memang ada talent yang kita hire untuk ngisi acara. Iya. Ini hari ini konten seneng banget ya hari ini Pak Rudi, thank you loh ya udah mau mampir ya. Siap. Di channel Success Before 30 Level Up Podcast. Ini acara saya yang baru. Sebetulnya karena channel Success Before 30 dari dulu memang udah kita sering kolaborasi dengan orang-orang tokoh-tokoh muda yang luar biasa yang maju seperti kayak Pak Rudi ini. Tapi kita sekarang kasih nama acaranya Level Up. Jadi orang yang datang ke channel kami pasti levelnya akan lebih up. Apa yang mau kita ngobrolkan setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Rudi, apa kabar belakangan ini? Baik, Pak. Wah, terakhir kayaknya kita bikin konten itu 2018. Waktu itu saya sama Aji Krishna ya di Bali ya. Oke, iya 2018. Waktu masuk YouTube ya. Anda bisa search ke belakang. Saya tanya sama beliau, kisah beliau itu dulu luar biasa. Bagaimana beliau tidak tamat kuliah, kepengen disuruh jadi dokter, dan akhirnya malah menjadi pengusaha. Nah, silakan Anda nonton videonya, flashback ke belakang, dan ya Anda juga sudah tahu beliau sering diundang di banyak sekali podcast top terkenal. Dan hari ini saya pikir apakah Pak Rudi masih ingat sama saya? Waduh, Pak Chandra ini kan figur pengusaha yang cukup sukses, juga YouTube-nya juga cukup berjalan dengan baik. Jadi siapa yang nggak kenal Pak Chandra? Waduh, kalau udah bos gede ngomong kayak gini saya jadi malu ini ceritanya. Pak Rudi ini kan tokoh muda ya. Nah sekarang setelah dulu kita kenal Pak Rudi itu punya prestis ya. Siapa nggak kenal showroom mobil serem-serem ya di Indonesia. Ini Pak Rudi yang paling punya nomor 1. Tapi belakangan yang saya shock kaget, tiba-tiba beliau ini membeli klub bola, tiba-tiba membeli klub basket. Ya, nah kalau klub basket nanti kita ngobrol sama-sama karena saya juga barusan akuisisi klub basket. Terus satu lagi, beliau ini baru-baru ini ada kesibukan membuat metaverse sama Leslar. Nah, jadi kita mulai ngobrol dulu dari mengakuisisi klub. Nah itu kenapa gitu ceritanya? Jadi klub bola itu 2021 ya, tahun lalu itu bulan Maret, Raffi ngobrol sama saya bahwa ya memang dia kan hobinya di bola, salah satu hobinya, maka dia juga sama teman-teman selebriti, ada namanya Selebriti FC. Lalu dia ngobrol sama saya, bagaimana kalau kita ada klub bola nih ditawarin, katanya begitu. Terus saya bilang, wah saya sih kalau bisnis harus lihat secara visibility apakah masuk apa enggak, apakah itu menguntungkan atau enggak. Karena tujuannya bisnis itu ya untuk untung. Kalau bisnis itu enggak untung, itu akan jadi bukan bisnis yang baik ya. Kalau bisnis kita untung, ownernya untung, maka karyawannya udah pasti sejahtera. Bisnisnya pasti bisa di-develop dan di-scale up, dikembangkan lebih baik lagi. Apalagi kalau sepak bola kalau nggak untung nanti gajinya telat-telat, nanti fasilitasnya dikurang-kurangin. Jadinya infrastrukturnya juga kurang, training campnya mungkin dikurangin dan sebagainya. Saya bilang harus untung dulu. Akhirnya kita runding dan sebagainya, baru
Kita akuisisi di April 2021 tahun lalu. Itu akuisisi dari pemilik yang lama. Dari pemilik lama kita beli 100%. 100%. Iya, jadi saya sama Raffi itu di Cilegon ya? namanya Cilegon United dulu. Lalu kita sekarang berubah nama menjadi Rans Cilegon Football Club. Nah, sejak kita akuisisi, lalu untuk liga-liga di Indonesia, Liga 2 di Indonesia, biasanya rata-rata untuk mendapatkan sponsor 500 juta itu sulit sekali. Sulit sekali. Iya, bahkan kalau udah bisa dapat 4 miliar, 5 miliar udah top lah kurang lebih. pasti. Kalau untuk Liga 2 ya, kalau Liga 1 sih tinggi lah sponsornya. Kalau Liga 2 tuh 500 juta aja, wah sulit banget. Tapi kita pairing nih, bekerja sama dengan Rans Entertainment yang sekarang mungkin 125 juta follower dan subscriber dari seluruh platform social media kingdomnya, yaitu meliputi YouTube 20 juta lebih, Instagram 60 juta lebih, TikTok, Twitter, Facebook dan sebagainya itu mencapai 125 juta. Akhirnya kita melakukan pairing dengan setiap sponsor yang masuk, kita lewatin platform Rans Entertainment sehingga ada exposure di Rans Entertainment. Barter konten istilahnya. Betul. Jadi misalnya mau taruh sponsor di tengah itu bisa dapat vlog, dapat exposure di sosmed sekian kali. Akhirnya kita mendapatkan, kalau nggak salah terakhir data 30,8 miliar. Gila. Dari Itu dalam waktu sponsor. berapa lama? Itu untuk periode 1 musim. 1 musim. Iya, 1 musim. Jadinya dari Yang jualan siapa itu? yang jualan bareng-bareng, cuma Bareng-bareng. ya tim Rans dong dikucurin buat melakukan sales dari kita. Bridging ini ya. Jadi untuk sales kita punya spot-spot, lalu kita punya fasilitas yang bisa kita berikan ke sponsor apa aja. Nah, akhirnya dari situ ya udah dapat duit, kita bisa belanjain pemain dan juga kita seriusin dengan membangun namanya Rans Prestige Sportainment di Pantai Indah Kapuk. Itu hampir 3 hektar luasnya, itu pembangunan training center untuk nanti pemain dari Rans. Jadi ada lapangan bola besar dengan sertifikasi FIFA, ada lapangan bola kecil dan ada lapangan futsal, ada basket juga karena kita ada klub basket. Di situ kita bangun training campnya. Luar biasa. Gitu. 30 miliar. Ini apa sih ya rahasianya ya? Bisa dapat sponsorship begitu banyak. Artinya seorang Raffi pun beliau juga bekerja keras untuk kontak ini. Oh sponsor. iya, Raffi tuh sangat rajin. Nih, ini saya kasih bocor. Raffi itu orang yang sangat rendah hati, rajin dan benar-benar mau untuk perusahaannya maju dan berkembang. Jadi ini saya bisa kasih lihat bahwa kita dapat sponsor. Nah, ini saya bisa kasih lihat ke Pak Chandra, tapi kita nggak kasih lihat ke kamera. Oh iya. Ini dari Raffi tuh kita dapat 6M, 6M, 5M, 3M, 2M, 2M, 1,5, 1. Ini total pada saat itu ya, sekarang udah 30 miliar lebih. Gila. Jadi kita dapat sponsor begitu banyak ya karena bisa pairing dengan Rans Entertainment yang merupakan social media engagement dan social media platform tertinggi di Indonesia. Jadi Dan itu hanya untuk klub Liga 2-nya aja, klub bolanya aja. Klub bola. Basket lain lagi. Oh, basket lain lagi dong. Wih, Basket lain lagi itu hanya Rans Cilegon FC aja. segitu itu ya. Iya. Padahal di musim pertama. Itu di Liga 2. Liga 2 ya orang dapat 500 juta aja susah banget. Pasti. Gitu. Karena kan ya Liga 2 lah dianggapnya begitu. Betul. Padahal Liga 2 cukup bersaing loh. Ada Persis, ada Dewa pada saat itu, ada klub-klub lain juga. Jadi cukup hot. Apalagi ketika Rans masuk, ada Mas Kaisang masuk, itu dianggapnya wah ini Liga 2 serasa Liga 1 nih. Iya, benar. Pada mau nonton begitu. Benar. Jadi ya dari situ akhirnya kita memutuskan kayaknya menarik nih kalau kita datengin pemain luar juga untuk kita kan udah Liga 2 sekarang mau masuk Liga 1 untuk hidupin animo Liga 1 ketika kita masuk. Akhirnya kita mengundang salah satu pemain legend dunia. Pemain legend kalau nggak salah ada 5, ada Pele, Maradona, siapa begitu. Nah, Ronaldinho yang terakhir. Satunya adalah Ronaldinho. Nah, itu kita mestinya tanggal 20-an Juni ini datang ke Indonesia untuk salah satunya kalau sesuai jadwal itu
peletakan batu peresmian untuk Rans Prestige Sportainment. Lalu nanti akan ke beberapa kota mungkin, atau mungkin akan ada friendly match dan sebagainya. Intinya kita mau hidupin sepak bolanya. Keren. Gitu. Satu musim dapat 30 M. Iya. Ini cuan, rugi atau impas? Kalau udah Untuk membiayai dengan begitu banyaknya. ya, kalau ini termasuk untung ya, udah termasuk pembayaran klub bolanya, lalu udah termasuk pembayaran pemain, bisa untung di tahun pertama ini. Belum dari merchandise. Merchandise belum. Wah, ini only sponsorship. Iya, belum tiket nonton, belum. Kita waktu itu pernah mengadakan dengan salah satu platform online ticketing, itu kita ngadain nonton online. Iya. Nonton online, satu tiketnya kalau nggak salah 25.000, saya lupa udah tahun lalu soalnya. Iya. Yang nonton tuh secara online beli tiket kalau nggak salah 20.000 apa 30.000 Betul. orang. Lawan Arema. Iya, lawan Arema. Jadi tuh dapatlah berapa ratus juta Iya. gitu kan. Tapi yang nonton bajakannya 2 kali lipat. Jadi yang nonton di website bajakan gitu Iya, iya. online di streaming lagi. Iya. Itu 2 kali lipat. Jadi yang nonton tuh sebenarnya bisa mau 100.000 orang Gila. secara live gitu. Karena Jadi, waktu itu kan stadion masih belum boleh masuk. dan iya, sebagainya. jadi kita pikirin cara-cara untuk membuat revenue stream dari berbagai tempat supaya kita bisa survive di Liga 2 pada saat itu, karena kan butuh masuk uang gitu. Tapi kan sekarang udah lolos ke Liga 1. Iya. Nah ini apakah dengan budget segini itu cukup nggak Oh bertahan? enggak dong, Liga 1 kita buka sponsorship lagi. Oke. Iya. Untuk setahun lagi Harusnya gitu. 2-3 kali itu sponsorship Harusnya untuk ya. Liga 1, betul. Wah keren. Oke ini deal pertama. Soalnya ada seorang Pak Rudi Salim di belakang ini. Waduh, enggak lah. Yang kedua Rans Basketnya. Rans Basket, ya. Rans Basket itu ceritanya ya sejak Rans bola tentunya. Basket itu Jeremy pada saat itu dengan Manajer timnas sekarang ya. manajer timnas sekarang yang mana presiden klub bola kita, klub basket kita, itu ya dengan Mas Dito lah ajak ngobrol Raffi dan saya waktu itu di kediamannya, kita ngobrol mengenai basket untuk bisa dikembangkan juga. Lalu ya balik lagi kita hitung-hitungan dulu. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau kita dapat duit ini, kita bisa buat bayar pemainnya, kesejahteraan pemain. Setiap kali menang kita bisa kasih bonus dan sebagainya. Iya. Pemainnya juga semangat dan sejahtera. Balik lagi ujung-ujungnya usahanya harus untung. Iya, betul. Kalau dari sisi hobi, ya hobi aja, nggak usah buka usaha dengan latar belakang hobi, karena kalau rugi, hobi mau bertahan berapa lama? Setahun habis berdarah-darah, tahun kedua mungkin masih sanggup, tahun ketiga kesel juga kan. Jadinya ya kalau bisnis ya harus untung. Kalau bisnis cari rugi ya bukan bisnis. Iya, betul. Lama-lama jadi akal-akalan begitu kan. Jadi itu yang kita coba jalanin. Akhirnya ya basket juga sama penerapannya seperti itu, dan kita dapat beberapa sponsor juga, dan ya sekarang kalau nggak salah 7 besar deh. Kalau nggak salah. Iya, 7 besar. Iya. Ini masuk playoff ya? Iya. Oke. Nah, ini bicara soal basket. Kalau boleh tahu, basketnya ini kalau tadi Rans Cilegon dapat 30,8 M. Kalau basketnya kurang lebih sepertiganya sih kalau basketnya. Iya. Itu ya gede loh ya sebagai klub pertama itu ya. Iya, kurang lebih. Karena figurnya Raffi dan figurnya Pak Rudi Salim. Enggak lah, saya emang nggak ada apa-apaan. Ngapain orang lihat tim saya? ini bos satu ini selalu kalau dipuji selalu pinter ngeles, padahal karena memang jagonya memang di sini. Oke. Terus ini basket. Nah, yang ketiga yang saya juga perhatikan Pak Rudi belakangan ini, yaitu mengakuisisi channel podcast yang besar. Oke. Ini yang dilihat itu apanya? Iya, gitu. jadi sebenarnya mungkin kan orang taunya Prestige tuh showroom, dealer. Betul. Sebenarnya Prestige Motor Cars adalah salah satu dari beberapa lini bisnis Prestige Corporation. Ya. Prestige Corporation adalah holding company yang invest di beberapa perusahaan-perusahaan dan memiliki beberapa perusahaan-perusahaan, diantaranya perusahaan otomotif tentunya. Otomotif itu ada namanya Renault, Maxindo Renault Indonesia. Itu di bawah salah satu anak perusahaan dari
Prestige Corporations, lalu ada Prestige Motor Cars yang kebetulan di Indonesia terkenal Prestige Motor Cars karena ya kalau hal-hal yang mewah-mewah yang orang bisa ngegibah, orang bisa flexing, ya itu pokoknya kan viral, gitu kan. Lalu ada Automo, startup untuk otomotif juga, itu otomotif ada 3 begitu kan. Lalu di aviasi ada namanya Prestige Aviation, yang mana itu kita menyewakan private jet, helikopter. Lalu ada juga salah satu produknya. Saya baru tahu kalau Pak Rudi menyewakan private jet. Ada. Lalu kita salah satu produknya adalah E-Hang, yaitu adalah pesawat udara tanpa awak dengan bahan bakar listrik. Jadi itu seperti helikopter, bisa 2 orang tanpa pilot, diterbangkan dari ground gitu. Lalu ada banyak, kita ada kapal ikan namanya Berkat Lautan Timur, lalu ada restoran namanya Wolfgang Steakhouse di SCBD, ada juga area makan di dekat bandara namanya Space Food Destination, yang di dalamnya itu ada bengkel Lamborghini, ada restoran bebek tepi sawah, ada macam-macam di situ. Dan ada IT dan promosi, ada Prestige Promotion namanya, itu dulu kita masukin artis 2 Chainz namanya, rapper dari Amerika, dan konser-konser kecil lainnya juga ada. Jadi sebenarnya banyak lini usahanya banyak. Cuman yang orang tahu kan Prestige Motor Cars. Kok akuisisi atau membeli saham digital gitu kan? Enggak juga, yang beli adalah holdingnya gitu, Prestige Corporations-nya. Nah, memang kami sedang ini kan sejak tahun 2020 2019 terjadi namanya digital disruption. Ya kan, digital disruption itu terjadi benar-benar secara masif dan secara instan. Mungkin tahun 2019 kita nggak kepikiran untuk sekolah secara online. Tapi sebenarnya memang dari dulu saya udah pikir, ini tuh guru-guru dari Harvard, guru-guru dari Stanford dan sebagainya harusnya bisa ngajar di Indonesia supaya kualitas ajaran di seluruh dunia itu global itu bisa sama kan, kurang lebih begitu. Ternyata sejak COVID dalam seminggu jebret seluruh sekolah menjadi online, dipaksa. Awalnya masih gagap-gagap, terus akhirnya berhasil sampai sekarang keterusan. Bahkan sekarang udah sekarang udah boleh sekolah offline aja. Beberapa orang tua nggak mau anaknya offline, masih online aja deh, takut masih COVID dan sebagainya. Padahal kan udah di restrictionnya udah cabut begitu kan. Jadinya digital disruption baru pada saat itu saya melihat nih memang kita nggak fleksibel, karena perubahan zaman itu menuntut perubahan pola bisnis, perubahan pola marketing, bahkan perubahan pola pembukuan. Saya latar belakang finance sebenarnya dari tahun 2006. Tapi pembukuan konvensional sekarang itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 plus goreng plus figur plus future value itu bisa menjadi 100. Laporan keuangannya udah beda ya. Iya, laporan keuangannya udah beda. 1 tambah 1 sama dengan minus 18. Tapi bisa dijual 20.000. Nah, itu gitu dia. Kan. Jadi kali ini saya ngundang narasumber yang tepat. Karena narasumber yang lalu gara-gara itu juga Pak Rudi dipanggil ke Bareskrim. Pernah duduk di sini juga itu masalahnya. Itu yang bikin kacau itu ya. Terus. Jadi pola pembukuan berbeda, pola marketing berbeda, pola bisnis berbeda. Saya belajar dari salah satu cendekiawan muslim pernah bilang bahwa hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Coba diulang. Ini kata-katanya seru ya. Gimana? Coba diulang. Hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda itu sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Catat ya di kolom komen di menit keberapa. Jadi misalnya begini, saya sama Pak Chandra, kita sama-sama korupsi 1 miliar. Sama lah korupsinya di satu instansi yang sama. Saya dihukum 5 tahun, Pak Chandra dihukum setahun. Jadi hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Kita adalah sampel yang sama. Itu tidak adil. Sama tidak adilnya seperti
hukum yang sama, tapi masyarakatnya berbeda. Contoh, saya nyolongnya ayam, Betul. dihukum 5 tahun. Pak Chandra korupsinya 1 miliar, dihukumnya 5 tahun juga. Masa saya nyolong ayam 5 tahun penjara kayak gitu. Jadi harus berbeda-beda, harus fleksibel. Begitu juga pola marketing. Pola marketing yang sama untuk bisnis yang berbeda sama tidak masuk akalnya seperti pola marketing yang berbeda untuk bisnis yang sama. Contoh, saya bikin film sama Raffi ada 12-13 film. Betul. Saya beli kasih tiket nonton, setiap pembelian 10 tiket nonton bisa gratis minyak goreng. Iya. Tidak mungkin saya bikin setiap pembelian Ferrari bisa gratis minyak goreng. Itu pola bisnis yang sama, marketingnya mau disamain. Pola bisnis yang berbeda, marketing mau disamain, nggak bisa gitu. Jadi saya melihat dalam dunia bisnis fleksibilitas itu nomor 1. Bagaimana kalau Bruce Lee bilang tuh jadilah seperti air, wadahnya seperti apa kita ngikutin wadahnya. Begitu juga pola bisnisnya. Pola bisnis sekarang tuh harus benar-benar fleksibel, harus benar-benar bisa siap ada terjadi disrupsi sewaktu-waktu. Kalau kita mau begitu-begitu aja juga nggak bisa. Ketika Pak Chandra bilang, ayo bikin YouTube dong. Sebenarnya saya mau aja, saya nggak ada timnya, Pak. Nggak ada timnya saya waktu fokus benar-benar di bisnis konvensional biasa. Betul. Tapi ya akhirnya saya assemble tim. Saya sendiri nggak ada waktu buat pasti konten. ngontenin, Pak. Kadang lihat jadwal bentrok, mesti bikin konten lagi sama ini. Akhirnya saya ada talent kayak salah satunya si Grace Tahir juga sudah bergabung di Precis Productions dan dia mengisi salah satu konten kami juga gitu kan. Jadi maksudnya ya udah kita isiin. Padahal dia sibuk juga loh sebagai seorang pengusaha. Iya. Terus ada talent. Sekarang lucu ya, pengusaha malah jadi content creator. Jadi kayaknya saya dulu itu saya lucu banget, tau nggak? Tahun 2013 waktu saya masuk, oh ini pengusaha abal-abal, pengusaha cari AdSense kan. Padahal saya melihat visi kan waktu itu kan. Iya, jadinya disitulah. Jadi di Precis Productions itu isinya ya nggak sama saya terus, ada namanya vlogan dia itu diisi sama talent kita. Baru mungkin yang saya bisa yang seminggu sekali aja satu konten itu saya gitu. Jadi ya kita coba bagi-bagi. Nah dari situ dari dunia digital itu saya melihat ternyata nih Leslar, wah engagement rate lagi paling tinggi di Indonesia nih, dia lagi tinggi-tingginya nih karena ya lagi bagus lah. Kalau kita bisa maintain, sustain dan kita bisa scale up lagi, mungkin akan bisa menjadi besar. Saya ngomong sama Mas Bilar, saya join dong, saya bangun GCG-nya, Good Corporate Governance. Saya rapihin, bikinin ada produser dan sebagainya. Terus dia cerita juga, iya Mas Rudi saya juga mau ada ini. Wah ternyata pinter, visioner gitu kan. Akhirnya saya berkesempatan untuk bisa membeli sebagian, ada saham yang dia bisa jual ke saya beli saham di Leslar Entertainment. Terus saya ngobrol juga sama Kang Sule pada saat itu habis isi konten, ngobrol, Kang Sule kita rapin yuk, ini YouTube-nya udah 8 juta apa berapa pada saat itu kan. Akhirnya ya udah setujulah, singkat cerita setuju, saya membeli cukup lumayan lah saham yang saya beli di Sule Productions. Kalau cukupnya Pak Rudi itu biasanya cukup banyak gitu. Sule Productions. Ternyata setelah kita akuisisi dan kita rapikan, Kang Sule tuh benar-benar penggemarnya banyak banget. Akhirnya kita seminggu bisa trending 2 kali, Pak. Trending 1, trending 5, trending 1, trending 5. Judul acaranya ini bukan talk show, tapi acaranya talk show. Ini bukan talk show. Tapi acaranya yang nonton 4,5 juta, 8 juta, 7 juta, paling rendah 2 juta. Iya. Makanya sakti ya guys ya. Anda lihat penjual mobil yang Anda kenal tapi mikirnya tuh bisa sampai kemana-mana gitu. Ini istimewa banget ini. Kagak lah. Iya, terus lanjut. Iya, paling rendah yang nonton 2 juta gitu. Akhirnya kita dapat iklan, dapat dari yang pendapatannya sebulan ratusan sekarang udah miliaran nih. Iya. Revenue-nya bisa dari AdSense. Iya, belum sama AdSense doang itu. Iya, AdSense. Wow. AdSense. Dengar itu ya. Dari AdSense. Belum sama built-in. Belum built-in lagi. Belum built-in. Ini masih kosong nih, belum ada built-in. Oh iya. Perlu Pak Rudi nih. terus. Ya udah, jadi dikembangkan dan baguslah kalau Kang Sule kan emang
udah senior, apa namanya, dia punya etos kerja sangat baik, Sangat baik ya. sangat baik, sangat rajin, karakternya sangat mau. Pokoknya kalau orang seni tuh kreativitasnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ruth, gue mau bikin gini. Tim kita nggak ngejar juga. Nggak ngejar. Tim kita kan, nah, ya orangnya berapa puluh sih, produser berapa orang sih, kreatif berapa. Ya udah, jadi bikinin gitu. Kita bikinin studio, akhirnya 3 studio. Ternyata karena animonya begini banyak, besar, kita mau bikin 8 studio dengan 300 penonton. Jadi bikin kayak di luar negeri, Pak, Ellen DeGeneres gitu kan. Ada penontonnya, lalu ada bangku dengan narasumber kayak gitu. Jadi udah very profesional dan sangat besar. Itu lagi saya mau bikinin nih, semoga bulan Juni ini udah mulai. Sama Kang Sule ya. Sama Kang Sule juga, iya. Jadi untuk channel dia gitu. Jadi ya itulah tugas saya adalah membeli sahamnya, lalu merapikan secara corporate governance-nya. Corporate governance ya. Lalu baru dirapikan lagi, di scale up lagi, dikembangkan, tidak menutup kemungkinan untuk ditawarkan ke publik pada saat yang tepat. Itu juga yang dilakukan ketika dengan Dedi ya, Mas Dedi ya. Betul. Mau ngomongnya Mas apa kok sih, saya nggak Nggak jelas. Itu terserah lah. terserah dia ya. Nah, November saya ngobrol sama dia, terus dia mah pinter banget kan, orangnya visioner sekali, dia udah tahu apa yang saya mau ngomong lah. Begitu saya nge-pitch aja dia, udah gue udah tahu lu mau ngomong apa. Gitu kan, akhirnya udah langsung ngomong valuasi. Gitu kan, langsung ngomong valuasi. Terus dia bilang ada dari ada 2 perusahaan IPO yang sudah IPO juga mau join sama dia. Akhirnya kita bikin perusahaan PT Dektos tersebut langsung 3. Jadi ada saya, ada perusahaan IPO tersebut, dan ada tentunya mayoritas si Mas Dedi. Lalu sejak saat itu sampai sekarang sudah ada 30 YouTuber di bawah PT Dektos punya Deddy Corbuzier. Jadi dia akuisisi yang iya tuh. Kalau orang pinter bedanya gitu, Pak Chandra. Kan dapat duit tuh. Betul. Saya nggak mau dia kabur dan berubah pikiran. Ketika udah deal, saya bawa uang cash, Pak. Saya kasih ke meja dia. Gue tahu maksud lu apa. Dia mah pinter, Pak. Gue tahu maksud lu apa. Biar gue nggak bisa roba pikiran kan kalau gue udah terima duit, kata dia gitu. Iya, oke, dia udah terima, tanda tangan. Habis itu kan proses baru sisanya saya transfer. Tapi kalau orang pinter, Pak, dia dapat uang untuk mengembangkan usahanya lagi. Pasti, Pak. itu sudah pasti. Dia dapat duit, bukannya dia flexing, foya-foya atau apa, Pak. Dia membeli lagi 30 YouTuber di bawahnya. Ada beberapa contoh Deddy Ade Rai seperti itu, Cinta Laura dan sebagainya. Itu udah sahamnya sudah diakuisisi sebagian oleh PT Dektos. Dan ada 30 lagi yang sudah diakuisisi juga. Itu ada announcement-nya tuh, ada logo close the door-nya. Oh iya. Makanya ada channel-channel kecil sekarang ada logo close the door-nya itu ya. Iya, itu diakuisisi ya. Maka kan ada orang bilang kalau orang yang pinter ya itu dapat duit untuk ngembangin usaha. Pasti. Kalau orang biasa dapat duit untuk kehidupan sehari-hari dipakainya. Kalau orang bodoh dapat duit buat bayar utang. Bayar gitu. Jadi kalau ini udah pinter lah, dia kembangin lagi jadi makin besar. Jadi saya nggak usah beli lagi atau beli saham perusahaan digital, Pak. Si Dedi udah lebih cepet, Pak. Jadi udah deh, oke lah, gila. Jadi sekarang valuasinya ketika saya beli sahamnya, dikasih beli itu kurang lebih di 1 triliun valuasi perusahaan. Valuasinya 1 triliun. Dan sekarang itu baru berapa lama itu ya valuation-nya? Wah, itu mah cepet, Pak. Dia kan meningkatnya benar-benar cepet. Dan itu digital ya? Itu digital. Boleh dikatakan kalau di Amerika kayak Joe Rogan lah ya? Kalau dia cara pembawaannya seperti itu ya memang. Dan Joe Rogan pun juga diakuisisi, akhirnya valuasinya juga
besar juga kan waktu Iya itu. betul, tapi ini yang dibangun adalah ekosistemnya Pak. Ekosistem, Jadi ya. bukan dilihat hanya podcastnya saja, tapi ekosistemnya bisa jauh dikembangkan lebih besar dari itu. Contoh Leslar, karena target marketnya itu militan, penggemarnya tuh sangat mencintai keluarga Leslar. Itu kita lagi mau bikin usaha-usaha offline Pak. Di bawah Leslar Entertainment, contoh yang lagi mau dikembangkan Leslar Water Park itu kayak waterboom gitu ya, tapi bisa dijangkau seluruh kalangan. Tiket masuknya cuma 25.000, jadi kolam renang yang ada wahana-wahananya kayak gitu. Itu kan cocok sekali target marketnya. Iya. Tapi kalau kita bangun misalnya luxury untuk Leslar, itu tidak sesuai dengan target market. Nggak sesuai dengan brandingnya. Kita harus lebih umum, lebih masif, Lebih general. massal, lebih Betul. general, jangan terlalu niche. Betul. Kita target market kan seperti itu. Nah, Dedi juga ini kan digitalnya sangat berkembang. Iya. Dia bisa membangun sekolah digital, sekolah untuk editing, sekolah untuk multimedia, dan kedepannya bisa dikembangkan bukan cuman podcastnya doang. Podcast itu hanya salah satu vessel untuk strive the market. Iya. Tapi di belakang itu ekosistem digital yang bisa dikembangkan itu tak terhingga. Jadi bisa di scale up. Itulah sebabnya kita lagi coba mengembangkan lah semuanya itu supaya menjadi jauh lebih besar. Luar biasa. Ini nggak ketemu 3 tahun tapi udah kecepatannya sesuai kayak mobilnya. Cara berpikirnya itu betul-betul nggak bisa ditebak itu. Waduh. Ini benar-benar ini. Ini setelah lama nggak jumpa ini mungkin apa yang bisa dikerjakan bersama sama Pak Rudi ya. Siap. Terus kalau bicara soal success story beliau, saya nggak akan bahas hari ini. Kita cuman istilahnya update kekinian lah. Ini versi Rudi Salim 2022. Kalau yang dulu itu kan cerita masa lalunya ya. Dan hari ini saya tuh pengen banget ngobrol soal tadi digital, kemudian IPO. Kita bicara soal IPO ini menarik banget. Pak Rudi ada nggak di bawah Prestige holding ini yang perusahaannya sudah IPO? Semua perusahaan saya inkubasi, dalam arti kita beli, kita invest, kita rapikan. Ada 3 fase. Fase pertama adalah GCG shaping, yaitu perbaikan struktur perusahaan, perbaikan tata kelola perusahaan secara baik dan benar, termasuk human resource dan sistem. Itu pertama. Yang kedua, kita akan melakukan scale up, bisnis scale up, atau melakukan pemetaan terhadap tiap-tiap lini usaha kita, apa aja sih yang bisa dikembangkan. Setelah itu tahap ketiga justru konsolidasi. Jadi kita akan mengeliminasi usaha-usaha yang kurang begitu jalan, mengkonsolidasi usaha yang jalan, balik lagi kita besarkan lagi, gitu aja terus. Nah, sekarang ada salah satu perusahaan yang semoga kalau tidak berhalangan sudah registrasi 2 di IDX, itu otomotif ya, yaitu adalah Renault, Maxindo Renault Indonesia, yang saya akuisisi di mau melantai nih nggak lama lagi nih. Harusnya di tahun 2020 Desember. Terus pada saat COVID itu, ya, jadi tanda tangannya pakai masker itu. Ya, semoga di tahun ini. Nanti, ketunda ya waktu itu gara-gara COVID. Iya, nah nanti kita bisa pembelian IPO untuk masyarakat yang mau ikut berpartisipasi IPO bisa. Semoga nanti ini masih digodok ya. Semoga bisa nanti di aplikasi saham rakyat milik Mas Kaisang dan Mas Kevin Hendrawan ya. Iya, jadi IPO-nya bisa dibeli di situ nanti. IPO bisa dibeli di situ. Iya. Keren. Nah, sekarang hubungannya kita corok gini. IPO ini kan bagaimana kalau di negara-negara maju ya. Saya rasa sudah bukan rahasia umum kalau orang mencintai sebuah produk, mereka itu akan mengkoleksi sahamnya juga. Iya. Itu kalau di Indonesia ini masalahnya satu. Orang saham ini masih dikuasai almost lebih ya dari 95% menurut saya. Itu masih trader.
yang menguasai, Oke. bukan investor gitu. Nah, sehingga beli pagi jual sore BPJS. Oke. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sedangkan challenge dari kalau negara-negara maju, contohnya kayak Apple di Amerika, mereka itu selalu RUPS bisa sampai 1 stadion gitu. Iya. Ya, tapi kalau di sini ya 1 stadion kan nyanyi dangdut atau nonton Rans gitu ya contohnya. Tapi Atau Lesti nyanyi. Lesti nyanyi. Gimana tanggapan Lesti gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah tantangannya Pak Rudi menghadapi market yang seperti ini di Indonesia. Bagaimana mengubah paradigm ini supaya benar-benar ini. Iya. Nah, ini kalau orang berilmu emang begini nih Pak Chandra. Emang luar biasa pertanyaannya dan mengerti mengenai paradigm atau paradigma itu ya. Jadi kita tentunya ketika public offering ini kan kita akan berikan ke masyarakat. Yes. Apalagi sekarang sudah IPO. Yes. Bahkan kalau teman-teman saya mau beli sendiri nggak tentu dapat loh. Karena IPO Pak itu pakai algoritma khusus. Kita mau beli 1 miliar bisa-bisa dapatnya 80 juta doang. Itu supaya fungsinya saham ini bisa didistribusikan bukan sama trader, bukan sama short seller, tapi sama investor yang memang mau melihat fundamental ke depannya. Diharapkan kan begitu. Betul. Jadi fitur IPO ini sudah sangat membantu untuk para pemain retail untuk bisa menginvest dan mengkoleksi saham yang mereka inginkan. Karena balik lagi, kalau dari sisi saya nanti sebagai emiten, bukan kewenangan saya untuk bagaimana menjatahnya dan sebagainya, itu dari IPO tersebut. IPO sendiri. Iya, tapi kalau dari saya secara fundamental, kedepannya dari Renault ini banyak sekali barang-barang, mobil-mobil yang akan dikeluarkan dengan harga terjangkau. Mobil listrik juga semoga bisa menjadi mobil listrik paling murah di Indonesia, semoga, karena ini kan tahapannya banyak. Di prospektus juga belum benar-benar kita elaborate karena masih banyak tahapan yang harus kita lakukan dengan prinsipal. Tapi kedepannya akan banyak sekali produk-produk secara fundamental itu yang bisa kita kembangkan. Jadi saya mungkin nggak bisa jawab banyak mengenai bagaimana supaya nggak ada trader. Balik lagi itu keputusan dari bagaimana cara pendistribusian sahamnya, bagaimana IDX mungkin bisa menghambat terjadinya trader-trader yang mengambil short selling dan sebagainya, atau rules dan regulasinya di Indonesia seperti apa begitu. Tapi kalau dari emiten kita akan fokus di fundamental. Kedepannya bukan cuma produk, tapi kita juga bisa ke manufaktur, kita bisa juga ke ekosistem yang berhubungan dengan otomotif, asuransi, financing, spare part bisa kita produksi dalam negeri mungkin, terus ya tadi manufaktur ke unit mobilnya kita bisa bangun di Indonesia. Kalau penjualannya udah ribuan unit, mungkin dari Kementerian Keuangan akan nanya kenapa import mobil hampir ribuan, kenapa nggak CKD gitu. Jadi kedepannya juga akan ke situ. Tapi ya itu tadi, apapun concernnya itu memang nanti takutnya nggak ngurus usahanya, ngurus sahamnya aja. Betul. Contoh nggak usah jauh-jauh kayak yang lagi tren GoTo sekarang, kan? Tiba-tiba sekarang dari IPO harganya udah drop sampai setengahnya. Nah, ini salah satu yang membuat emiten jadi gemetar kalau apalagi marketnya seperti kayak gini. Iya, sebenarnya sih emiten itu nggak ngefek di pasar secondary sih Pak. Begitu dia sudah IPO, sudah mendapatkan dana, dia harus menjalankan kewajiban dia sesuai prospektus yang dia lampirkan. Proceed dari dana yang diterima itu harus digunakan sesuai dengan prospektus, tidak melenceng, kan begitu. Lalu di pasar melihat kayaknya ini harus dijual karena pembukuannya nggak bagus, atau karena ini ada isu-isu yang menghambat kinerja fundamental perusahaan yang membuat investor menjual sahamnya, itu adalah mekanisme pasar sebenarnya. Tapi dari emiten tidak terlalu melihat karena kan emiten hanya fokus fundamental. Setuju. Secondary market itu ya pasar yang menentukan. Betul.
Malahan emiten nggak boleh ngegoreng-goreng. Ayo beli, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ayo silakan lihat perusahaan Kena saya. semprit OJK ya. Iya, silakan lihat perusahaan saya. Mau beli, mau invest jangka panjang, ya silakan. Nggak mau beli, ya do your own research gitu Iya. kan. Research sendiri apakah bagus untuk kedepannya, secara prospektus, secara timeline dan agenda-agenda kedepannya bagaimana. Tapi kalau emiten harga pasarnya naik 10 kali lipat, turun 50-150%, itu ya bukan emiten yang ngatur. Pasti. Emiten hanya bisa mengatur internal. Hari ini jualan tadinya 3 harus bisa 5 hari ini kayak gitu kan, ya itu yang bisa. Apakah itu ada pengaruh dari valuasi yang agak digelembungkan sehingga mungkin bukan dijual pada harga yang sesungguhnya? Itu mungkin dirasakan oleh pembeli. Jadi saya harus menjawab ini posisinya sebagai investor. Bukan sebagai emiten. Bukan sebagai emiten. Saya sebagai investor, kalau saya melihat barang yang saya beli itu harus bisa menghasilkan lagi, Pak. Betul. Jadi gini, Pak. Misalnya nih, saya kalau ditawarin sekarang ada yang mau jual 100 rumah harganya 100 miliar. Dibandingkan saya membeli 100 lembar saham sebuah perusahaan yang harganya didiskon 90% dari harga pasar. Iya. Dengan harga 100 miliar juga. Betul. Misalnya. Saya akan bayarkan 100 rumah 100 miliar itu sekarang saya buka cek langsung bayar. Iya. Tapi kalau perusahaan yang tadi ditawarkan dengan diskon sekian puluh persen, tapi perusahaannya tidak menghasilkan, Pak. Iya. Artinya saya mau dapat untung dari mana, Pak? Jelas. Saya dapat untung dari menjual saham saya lagi ke orang berikutnya. Ya, tapi kalau saya beli rumah, saya nggak mau jual rumah-rumah itu. Saya bisa sewain, saya bisa Airbnb-in, saya bisa apain lah, gitu kan. Rumah itu akan menghasilkan dividen kepada saya. Capital gain-nya tetap dan bahkan capital gain-nya enggak, itu lain urusan. Saya nggak mau jual, saya mau dapetin recurring income. Sedangkan kalau saham ini capital gain-nya dijual ya. Nah, atau stock split lah bahasanya. Saya nggak ngomong emitennya, tapi kalau saham yang saya tidak bisa mendapatkan keuntungan, otomatis cara saya mendapatkan keuntungan adalah saya harus menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada pembeli setelah saya. Pasti. Artinya apa itu bukan apa tuh? Ponzi. Kalau Ponzi kan ya gali lubang tutup lubang. Iya, betul. Ini gali untung tutup untung orang gitu kan. Apa gimana? Jadi mungkin saya terlalu kolot untuk melihat hal seperti itu. Intinya kalau diinvestasikan, investasinya itu ya perusahaannya harus untung. Maka saya dari awal bilang usaha apapun ya harus untung. Kalau enggak, saya jual sahamnya. Wah, Pak Chandra, saya goreng Pak. Ini gini. Bapak nanya, perusahaannya rugi Pak. Tapi kan tahun depan kan bisa gini Pak. Bapak beli sekarang deh Pak. Jual future value. Nggak mau saya jual ke Bapak dengan harga itu kan jadi bukan fundamental. Jadi saya sebagai investor ini saya nggak menyalahkan investor yang mau menginvest ke perusahaan yang tidak menghasilkan untung. Itu adalah masing-masing punya pola investasi. Sama seperti yang awal tadi, hukum berbeda, masyarakat berbeda, pola bisnis berbeda, itu harus diperlakukan berbeda-beda. Untuk saya pribadi, semua yang diinvestasikan harus menghasilkan. Begitu juga kripto. Kripto kan bisa diinvestasikan, tapi ada yang kripto yang tidak ada utility, tidak ada kegunaannya. Habis beli ya udah diem aja, nah lo bingung. Ada kripto yang ternyata utility-nya banyak, bisa digunakan di kehidupan nyata, dapat diskon di restoran A, dapat diskon di restoran B. Lalu kalau beli token kripto itu bisa bisa main game, play to earn, watch to earn dan sebagainya. Utility-nya kelihatan. Artinya kan kita punya token itu, kita nggak jual lagi, kita bisa buat dapetin diskonan di restoran, kayak membership gitu. Nah itulah yang investasi yang saya lakukan. Harus ada nilainya, jangan nilainya minus. Menurut saya loh, saya nggak ini ngajarin untuk orang ngikutin saya. Orang yang jangan-jangan lebih kaya dari saya, mungkin pola bisnisnya nggak kayak saya, bisa jadi Pak gitu. Ini kan jawaban saya. Ini orang generasi milenial yang memang sangat paham bagaimana sih cara era digital. Jadi bagi Anda penonton sekarang, mungkin Anda yang
usianya sudah di atas 40, mungkin bingung dengan apa yang kami omongkan, tetapi sebetulnya ini luar biasa banget dari seorang Pak Rudi yang saya tahu dulu cuma penjual mobil, tapi wah bisa sampai pemahamannya itu sampai seperti ini. Jangan-jangan dulu itu Pak Rudi juga pernah ngomong sama saya, pernah mengkoleksi kripto sebelum tahun 2014 ya kalau nggak salah. Iya, saya mau udah lama Pak. Kripto tuh kan FOMO Pak, FOMO fear ya. of missing out. Jadi pada saat itu ya udah ikut-ikutan dong. Betul. Belanja. Pernah BTC beli harga berapa waktu itu? Ketawa dia. Dari harga masih $1. Ini tim saya nih penggemar BTC semua ini di belakang ini. Naik turun cuman Pak. Itu kalau itu abis beli lupain aja, pakai uang dingin, jangan pakai uang beneran, pakai uang yang ya itu kan resikonya sangat tinggi sekali Pak. Bisa kayak Luna hilang 99, sekian persen karena udah delisting dari Binance gitu kan. Bitcoin juga 60.000, tiba-tiba 30.000, tiba-tiba 29.000, roller coaster. Jadi ya itu, apalagi koin-koin micin kayak Bonfire, Bitcoin lah, apa segala, ada namanya Australian Shepherd, dulu ada namanya SafeMoon juga. Banyak sekali koin micin gitu kan, itu yang wah naiknya bisa 1.000, turunnya juga bisa 99, sekian persen. Jadinya itu teorinya sih uang dingin, tapi kalau namanya orang berduit meskipun uang dingin kalau hilang juga sakit juga. Iya, maka jangan sampai uang yang nyakitin lah. Jangan sampai uangnya nyakitin ya. Iya, ya kalau meledak ya syukur. Ya bonus gitu ya. Kalau enggak ya udah belajar gitu. Dapat durian runtuh gitu ya. Iya. Nah, saya kembali lagi ke cerita soal perusahaan yang nanti mau IPO. Jadi ada 3 tahap yang tadi saya pelajari dari Pak Rudi. Nah, artinya dalam waktu dekat bakal ada IPO 2 anak usahanya ya. Satu Pak, baru satu dulu. Renault itu ya. Renault itu ya, tapi kan ada banyak sekali inquiry dari IDX. Kita masih ikutin terus. So far so good. Sekarang sudah registrasi 2. Kalau nggak ada halangan ya 1-2 bulan mungkin ya, kurang lebih. Luar biasa. Nah, last question, kita tutup juga. Apa sih tujuannya mau IPO? Nah gini Pak, bisnis itu kan harus bisa diturunkan. Bisnis itu harus bisa jalan keberlangsungannya secara sistem non sentralistis. Dalam arti tidak boleh ada satu individu yang mengontrol bisnis itu sendirian. Harus birokrasinya nggak sentralistis, tapi by board of management, board of directors, board of commissioner, dan sebagainya. Kalau bisnis itu hanya dijalankan satu orang itu sakit, udah bubar. Nah, bisnis itu titik tertingginya IPO karena ada komisaris independen yang mengawasi, ada OJK, ada IDX yang mengawasi. Saya mau Renault ini dikelola dengan GCG dengan baik dan saya bisa turunkan ke anak cucu saya, Pak. Nggak mungkin saya punya bisnis jualan mobil harus ada saya baru jualan. Betul. Kan udah sistem, ada tim sales, ada marketing, ada sales manager. Maka kayak yang kemarin bikin saya dipanggil Bareskrim misalnya, dealnya juga bukan sama saya. Saya nggak jualan mobil, Pak. Saya punya usaha mobil. Betul. Yang jualan sales saya. Ketemunya juga nggak ketemu saya, gitu. Nah, ya kalau tanya Pak Rudi tahun 2015 masih jualan mobil gitu ya. Saya jualan mobil masih boleh. Ya, oke lah. Buka showroom misalnya. Tapi bukan berarti orang yang mau beli mobil ke saya lalu saya tolak, ya enggak juga. Betul. Cuman ya pasti akan saya refer nih, nanti sales saya yang bantu biar lebih cepet. Kalau kayak gini saya lagi ngomong sama Big Boss kayak Pak Chandra nih kan Big Boss nih. Saya kan nggak megang handphone. Toto ada yang nanya mobil A mobil B, nggak mungkin saya jawabin. Ada yang nanya mau terbang ke sini biaya berapa, nggak mungkin saya. Denger yang punya showroom harusnya kayak gitu jalanin di showroom. Kalau dia memang bisnisnya mau showroom nggak ada salahnya juga. Nggak salah. Cuman kan saya sebagai korporasi, saya adalah pemilik perusahaan induk yang menginvestasikan investasinya ke
beberapa perusahaan lain. Jadi memang saya lebih ke keputusan-keputusan direktif, Pak. Contohnya targetnya minggu ini berapa, Betul. pelayanannya yang harus ditingkatkan apa. Betul. Dari tim sales yang dapat komplainan, lebih ke situ, Pak, gitu. Lebih ke makro management. Kalau mikro managementnya udah tim sales, ada sales manager dan sebagainya. Iya. Tapi kalau ada yang nanya ke saya terus mau beli mobil, ya nggak mungkin juga saya tolak, Iya. gitu. Iya. Jadi pasti saya jawabin sebisa mungkin. Kalau saya sibuk saya akan refer ke sales, tapi saya bilang ke yang nanya saya tersebut, kalau sampai nanti salesnya kurang memuaskan atau apa, jangan ragu-ragu langsung WhatsApp gue lagi ya. oke. Saya langsung bilang begitu. Iya. Soalnya lu sama gue lebih lama loh, mendingan sama sales. Nanti kalau harga gue kasih diskon nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ntar kabarin aja harganya berapa gitu kan. Tapi biar pelayanannya lebih bagus, akan dibantu sama sales. Mereka juga jadi lebih seneng kan. Iya. Jam 11 malam tiba-tiba mobilnya rusak, minta towing kan bisa langsung ke sales Iya, dan iya. sebagainya. Itu udah by system. Nah, jadi kenapa mau IPO? Karena ujung-ujungnya saya mau bisnis yang long lasting dan bisa diturunkan ke anak, Pak. Iya. Masuk akal. Tujuannya nyari uang ya buat anak, Iya, Pak, buat keluarga, buat Pak. anak. Iya, betul. Iya, kita kan hidup sekali. Kita Iya. tuh sebenarnya Kayak zaman dulu tuh ribut warisan ya. Tapi kalau IPO itu kan pembagiannya jelas. iya, Pak. Iya. Dan juga belum tentu anak saya bisa jualan mobil, misalnya Belum saya jualan tentu, mobil. ya. Belum tentu Keahliannya bisa, lain Pak. mungkin ya. Iya. Kayak bapaknya Pak Rudi kan suruh jadi dokter kan. Iya, tuh. nggak bisa kan, Pak. Saya jadi dokter overdosis, Pak. Jadinya Cocok sekarang jadi pelawak ini mangkok makannya pelawak habis semua ini kena Pak Rudi. jadi kan maksudnya kalau itu bisa diturunkan kan jadi lebih saya merasa nyaman gitu. Karena kalau kita lihat, Pak, kita hidup di dunia tuh kita kayak turis, Pak. Ya kayak dulu. Bayangkan gini loh, Pak. Kita hidup berapa tahun? 80 tahun udah hoki. Iya. 70-80 tahun lah ya. Betul. Tapi dunia ini sudah ada 1 juta 2 juta tahun. Betul. Dunia ini kan dari zaman dinosaurus sudah ada 2 juta tahun. Kita cuma hidup 80 tahun. Setuju. Itu tuh hilang. Iya. Gitu loh. Jadi ya kalau kita bisa teruskan, turunkan legacy kita bisa turunkan. Nah, itu baru kita hidup sebenarnya. Karena Iya, kita tuh iya. hidupnya sebentar banget. Betul. Jadi saya mau perusahaan-perusahaan ini bisa ditata kelolakan secara manajemen, bisa diturunkan nanti manajemennya. Sekarang presiden direkturnya dulu Apple Steve Jobs, diturunkan Google juga kan, diturunkan CEO-nya berubah terus gitu kan. Betul. Jadi bisa jalan terus kayak negara lah, presidennya ada yang di Amerika 4 tahun, di Indonesia 5 tahun. Gitu kan, itu kan bisa diganti nanti presidennya. Iya, Tapi ada negara suksesornya terus iya, lah. negaranya ada terus. Nah, kurang lebih itulah yang Ini saya guys, kalau IPO tujuannya seperti ini, sahamnya harus dikoleksi. Tapi kalau IPO sebagai exit plan, sangat tidak direkomendasi. Kalau Pak Rudi jawabannya sangat-sangat paham mengapa tujuannya mau IPO. Nah, jadi kapan itu? Nanti silakan dikoleksi ya. siap. Kalau mau koleksi di mana itu? Di EIP di saham rakyat nanti Saham bisa. rakyat. Iya, di mana aja bisa. Di mana saham aja. rakyat itu ya bisa kita kerjasama. Luar biasa. Nah, by the way, sebagai penutup, saya ini kan barusan juga mengakuisisi klub basket. Siap. Jadi Siap. waktu launching juga saya ngundang Pak Bamsud, saya ngundang Siap. Pak Dias, ya kan. Jadi senang banget. Tapi kita berkompetisi di liga yang berbeda. Siap. Saya di ASEAN Basketball League, setap lebih tinggi dari IBL. Siap. Jadi musuh-musuhnya itu yang di ASEAN. Cuman ya sekali lagi saya setuju apa omongannya Pak Rudi bahwa kalau namanya bisnis itu ya harus untung. Kalau bukan untung ya kerja sosial namanya, ya kan. Iya. Nah, bikin yayasan aja kalau gitu. Iya. Gabung Lions Club aja mungkin. Atau cuci gitu ya, gabung di cuci. Nah, tapi kalau saya pribadi sangat setuju apa yang disampaikan sama Pak Rudi. Semoga, tapi dengan kata lain malah memajukan industri olahraga ini ya. Iya. Kalau semua stakeholder itu menghasilkan keuntungan ya. Betul dong. Jadi udah kayak di luar negeri, Pak, merchandising aja bisa berapa ratus juta Betul. dolar. Tiketing bisa berapa. Betul. Jadi untung bisnisnya. Nah. Untung bisnisnya, kompetisinya semakin kompetitif, semakin Iya. seru. Makanya timnas basket dapat emas baru ini. Iya, Nah, betul. itu karena apa? Jeremy top itu. Jeremy Top itu orangnya Pak Rudi Salim gitu. Ini dari sini membuktikan kalau ketika sebuah industri itu maju diisi oleh orang-orang hebat seperti kayak Pak Rudi, nah, saya yakin industri itu akan hidup dan luar biasa. Makanya
masa depan Indonesia cerah, diisi oleh manusia-manusia sukses before 30 ya. Iya dong, Seperti kayak Pak Rudi ini. Waduh, luar biasa. Makanya saya belajar banyak ini. Saya belajar banyak. Pak Rudi, thank you ya. Makasih banyak Pak Udah Chandra. mampir ke channel kami. Wah, Siap. ini update-nya begitu luar biasa. Semoga bisnisnya maju terus, Siap. IPO-nya lancar, Siap. sahamnya kalau bisa naik 10-an kali lipat ngalahin Alibaba mungkin. Itu terserah market, saya nggak ngurusin. Kerja aja fundamental. Thank you. Siap. Terima kasih. Kita boleh tutup dengan salam kita selalu, salam hebat luar biasa. Oke. Thank you. Sudah mampir di channel Success Before 30 dan salam hebat luar biasa. Mantap.